Oke. Bisa kita mulai, Kak? Ya, bisa Kak Ida, insyaallah. Ya, alhamdulillah ya Kak, tadi sudah disampaikan nih oleh Kak Irum manfaat berpuasa bagi kesehatan tubuh kita. Dari jasmani ya Kak, supaya balance nih kita mempelajari manfaat kesehatan kita berpuasa, supaya balance kita juga pengen tahu nih Kak persiapan ruhiyah kita, ya hitung-hitung kita sembari mencharge iman kita setelah kita mencharge imun kita. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, Kak Syifa ini membawakan tentang tema apa Kak? Healing dengan Al-Quran ya selama bulan Ramadan. Oke. Pertanyaannya, keistimewaan apa aja nih Kak yang ada di bulan Ramadan? Oke. Pasti kita semua di sini sudah paham ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat spesial di dalam beribadah dan beramal solih, terutama terkait dengan Al-Quran. Ya, Allah menegaskan bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran karena sayangnya Allah kepada kita, hamba-hambanya. Ya, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian sebagai wabayyinati minal huda, sebagai penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, sebagai pembeda agar kita tahu nih mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk ya. Sesuai dengan firman Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Masih banyak banget ya keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Di antaranya malam Lailatul Qadar, ya, yaitu malam yang ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, di mana pada malam itu banyak sekali keberkahan dan kemuliaan, ya. Bahkan satu malam ini tuh bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatinya, maka ia telah kehilangan banyak sekali kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sayang banget ya kalau kita ketemu bulan Ramadan nih sebulan full, ya, tapi kita nggak mendapatkan satu malam ini ya, karena nilainya yang begitu besar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh ampunan, di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya, karena itu Allah mengampuni setiap orang yang bertaubat di bulan ini. Ya, bahkan dosa-dosanya yang telah lampau Allah ampuni. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ya, sebenarnya masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaannya. Kemudian yang terakhir, di bulan Ramadan ini juga Allah mendidik kita untuk mencapai ketakwaan, ya. Dengan kita menahan haus, menahan rasa lapar, menahan amarah kita, Allah itu mengajarkan kita sifat-sifat sabar, ya, yang mana merupakan jalan menuju takwa. Nah, itu kenapa ya berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan dapat membimbing kita umat Islam untuk mencapai ketakwaan, ya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi sudah jelas ya di surat ini bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan agar kita bisa mencapai tingkat takwa. Oke, Masya Allah ya Kak. Sebelumnya, Afwan, apakah suaranya terdengar jelas Kak? Dan teman-teman semua, apakah suara Kak Aida terdengar jelas? Jelas Kak Aida. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi, Masya Allah ya Kak, ternyata setelah tadi mendengar penjelasan Kak Syifa, ternyata banyak banget keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi, tadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang termasuk di dalamnya diturunkannya Al-Quran ya Kak ya. Selain itu, bulan Ramadan juga sebagai penghapus dosa. Kalau kita melaksanakannya atas dasar keimanan dan mengharap kepada Allah. Dan satu hal yang paling istimewa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua nih, umat Islam, biasanya itu ketika itikaf ya, malam Lailatul Qadar. Jadi biasanya kita memburu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang mana dari 10 hari terakhir itu satu harinya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, Ramadan juga sebagai tadi ya wasilah untuk meninggikan derajat kita di mata Allah. Dengan apa? Dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dan fastabiqul khairat. Jadi misalnya teman-teman punya target nih, mau khatam Quran berapa kali di bulan Ramadan. Nah, nggak apa-apa ya Kak, perkembangan tilawahnya itu fluktuatif ya dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu wajar. Jadi setidaknya masih ada kedekatan kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Nah, kaitannya nih Kak, pertanyaannya adalah mungkin Kak Syifa udah mengetahui ya, sudah melihat di luar sana ketertarikan anak-anak muda nih, generasi milenial terhadap Al-Quran itu sepertinya sangat kurang ya Kak ya. Nah, menurut Kak Syifa nih, bagaimana kiat-kiat supaya kita lebih cinta kepada Al-Quran? Kita bisa menciptakan suasana yang kita bertahan berlama-lama dengan Al-Quran. Makanya di platform kita Healing dengan Al-Quran ya, itu bahasa anak zaman sekarang, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi healing untuk diri kita sendiri. Silahkan, Kak Syifa. Kak Syifa sepertinya videonya freeze ya. Masih nggak? Kak Syifanya hilang. Aman Kak, aman. Ada ya? Oke. Yang pertama, misalnya nih ya, kita mendapatkan hadiah dari orang yang kita muliakan atau kita cintai. Kira-kira seneng nggak? Senang banget dong Kak. Iya, pasti seneng ya semua orang. Nah, misalnya nih, orang tua kita, sebagai orang yang kita muliakan ya, memberikan hadiah kepada kita, sebagai tanda cinta mereka nih kepada kita. Seneng banget pastinya. Ya, kalau hadiah itu berupa lukisan, pasti akan kita pajang, akan sering kita pandangin. Ya, kalau hadiahnya berupa pakaian, mungkin akan sering kita pakai. Nah, maka kedudukan seseorang yang memberikan hadiah itu akan menentukan apakah hadiah itu spesial atau tidak. Demikian pula nih dengan Al-Quran. Harus kita ingat ya, bahwa Al-Quran adalah tanda cinta Allah ya untuk kita semua hamba-hambanya. Siapa Allah? Nah, Allah adalah zat yang maha segalanya. Zat yang menciptakan kedua orang tua kita. Zat yang menciptakan kita. Zat yang memiliki seluruh alam semesta ini. Sudah seharusnya Al-Quran itu sangat spesial bagi kita. Sangat istimewa di hati kita. Nah, sebagai sebuah kiat ya untuk bisa lebih mencintai Al-Quran, bisa istiqomah dalam membacanya, yaitu dengan menghadirkan hati kita, dan ingat bahwa Al-Quran adalah hadiah dari zat yang maha segalanya sebagai tanda cintanya. Nah, sehingga akan tumbuh tuh rasa cinta kita kepada Al-Quran, dan juga kepada yang menurunkan Al-Quran.
Kemudian yang kedua, tumbuhkan keyakinan, kepercayaan bahwa dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, dan inilah yang dimaksud dengan al-imanu bil-Quran, iman kepada Al-Quran. Kita sepakat ya teman-teman, bahwa seseorang akan bersemangat melakukan suatu hal bila dia yakin ada keuntungan atau kebaikan baginya. Ada kebahagiaan atau kesenangan yang akan dia dapatkan dari perbuatannya. Nah, seorang mukmin nih, ketika dia benar-benar meyakini adanya kebaikan yang banyak dengan tilawah Al-Quran, maka insya Allah dia akan sering-sering membacanya. Dia akan menggunakan waktu luangnya, menghabiskan waktu luangnya bersama Al-Quran. Ya, ingin berlama-lama dalam membacanya. Apalagi di bulan Ramadan ya, Syahrul Quran, ya, waktu yang tepat untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan nggak jarang ya, dari kita sebagai seorang muslim menargetkan untuk bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, karena memang salah satu amal yang paling dicintai Allah adalah membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Ya, sesuai yang telah dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal murtahal ya Rasulullah? Ya, beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan setiap kali ia selesai, dia akan mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin itu ya Kak, kiat-kiat agar bisa lebih mencintai Al-Quran. Oke, terima kasih Kak Syifa. Jadi tadi yang pertama ya Kak, saya simpulkan sedikit. Yang pertama tadi Al-Quran itu berarti hadiah ya Kak ya. Hadiah dari Allah untuk kita nih hamba-hambanya sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kemudian tadi yang kedua harus menumbuhkan keyakinan kita ya. Keyakinan bahwa dengan kita bertilawah, kemudian menghafal, mengkaji, dan mentadabburi Al-Quran, maka akan mendatangkan kebaikan yang banyak ya Kak. Nah, pertanyaan ketiga nih Kak, ketika kita sudah menumbuhkan keyakinan yang kuat kita akan kedekatan kita dengan Al-Quran, seperti misalnya meningkatkan kualitas dan kuantitas kita, kuantitas tilawah kita misalnya. Apalagi kan di bulan Ramadan ini kan Syahrul Quran yang tadi Kak Syifa bilang ya, dimana biasanya kita punya target nih, pengen hatam berapa kali. Nah, bagaimana mengatasi rasa jenuh ketika tilawah tersebut, sehingga ketika tilawah kita bisa istiqomah selalu tilawah setiap hari gitu. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan nih Kak? Apakah dengan healing atau mungkin dengan hal lainnya mungkin Kak? Silahkan Kak Syifa. Ya. Biasanya ketika kita jenuh atau bosen ya, pasti kita akan mencari hiburan-hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh itu. Ya, entah itu dengan jalan-jalan kah, makan-makan, atau sekedar kumpul-kumpul bareng temen. Ya, banyak banget emang banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan untuk healing, untuk menghilangkan kejenuhan itu. Tapi sangat disayangkan nih kalau yang kita lakukan itu hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Apalagi kalau bosennya itu sering. Nah, kalau bosennya di bulan Ramadan itu akan sayang banget gitu. Pernah nggak sih teman-teman di sini tuh ngerasa nyaman, ngerasa tenang ya, ngerasa tentram, ya kayak semua beban hilang aja gitu setelah membaca Al-Quran. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi yang beriman. Dari ayat tersebut sudah jelas ya bahwasanya Allah Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penawar, obat dari segala macam keburukan, terutama dari hal-hal yang biasa kita rasakan, seperti rasa sakit,
rasa nggak nyaman, nggak tenang, rasa khawatir, jenuh, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya solusinya sangat sederhana ya. Dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya. Karena Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi dari setiap masalah, dari setiap problematika hidup kita. Ya. Bahkan untuk permasalahan psikis, kejiwaan kita, Al-Quran lah yang akan memberikan solusi itu. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Semua orang pasti ingin bahagia ya. Nah, sebenarnya definisi bahagia apa sih? Bahagia apa ya? Ya, bahagia bukan sekedar duit yang banyak ya, bukan sekedar teman yang banyak, tapi bahagia itu ketika hati kita tenang. Misal nih, ada orang hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi hatinya gelisah. Dia nggak merasa bahagia pasti, ya. Karena kunci bahagia adalah hati yang tenang. Tenang itu hati nggak stres, nggak khawatir, nggak sedih, ya. Tenang kan? Ya, wala tahinu wala tahzanu antum wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, dan jangan kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi mulai sekarang ketika kita merasa jenuh, yang pertama kali kita cari adalah Al-Quran ya. Jadikan Al-Quran sebagai solusi. Nah, kalau misalkan jenuhnya disebabkan Al-Quran juga nih, nah gimana gitu ya? Itu hal wajar ya, karena pasti akan ada jenuhnya gitu ya. Tapi sangat disayangkan nih ya, kalau kita misalkan jenuh dari Al-Quran, yang kita lakuin cuma rebahan aja, atau mungkin nonton drakor gitu ya, dengerin musik, itu sangat disayangkan. Apalagi bosannya sering, bosannya di bulan Ramadan gitu. Jadi ketika jenuh membaca Al-Quran gitu, kita bisa menghadirkan kembali kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, beruntung banget nih kalau kita bisa punya sebuah komunitas ya, yang bisa terus memotivasi kita untuk istiqomah dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya, misalkan nih grup-grup Odoj ya, udah banyak sekarang ya, karena biasanya komunitas itu kita membuat kesepakatan ya, menargetkan bersama untuk bisa khatam ya 1 kali atau 2 kali di dalam 1 bulannya. Karena memang biasanya suatu kebaikan akan sedikit sulit ya jika dilakukan sendirian gitu. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Syifa, Masya Allah. Penjelasannya sangat runut ya Kak ya. Jadi ternyata Al-Quran itu sebagai healing kita ketika sedang jenuh atau galau. Healing dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar pilihan ya Kak ya, tetapi memang sudah keharusan, memang sudah kepatutan gitu. Jadi kita harus nantiasa menghadirkan kedekatan kita dengan Al-Quran, dan tentunya yang tadi Kak Syifa bilang ya, teman-teman juga pasti sering merasakan ketenangan ketika senantiasa lidah kita basah dengan kalamullah. Nah, tadi kan pertanyaannya, gimana sih kalau ternyata justru Al-Quran, rasa bosan, rasa jenuh itu datang dari Al-Quran itu sendiri. Ya, kita harus melawan rasa jenuh itu ya. Allahumma paksakan gitu kan. Jadi kalau nggak dipaksa ya kita bakalan akan stuck terus di kondisi jenuh itu. Nah, makanya itulah kenapa sudah banyak ya firman Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tadi obat ya. Seperti nama Kak Syifa, Syifa itu artinya obat. Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran itu jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidup kita. Insya Allah ya. Ini nggak kalah bermanfaat, nggak kalah luar biasanya materinya dengan materi yang pertama tadi yang disampaikan oleh Kak Irum. Terima kasih kepada Kak Syifa atas materinya. Jazakillahu khairan ya Kak Syifa. Iya, jazakillahu khair Kak Ida. Oke, terima kasih Kak Syifa.